Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana nih kabar kalian di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat ya. Oh iya, jangan lupa ya kalian itu selalu cuci tangan, jaga jarak dengan orang di sekitar kalian. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting ya, agar kalian itu tidak terkena virus yang ada di sekitar kalian. Nah, ada nih sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka di sini ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan pembelajaran daring. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Aisyah Konita. Kalian bisa panggil Ibu Aisyah atau Ibu Konita, suka-suka kalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalian bisa ikuti Ibu di rumah kalian masing-masing. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sepertinya kalian kurang semangat ya untuk pembelajaran daring kali ini. Bagaimana kita tepuk semangat terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran? Oke, dimulai dari ibu terlebih dahulu ya. Kalian bisa ikuti di rumah kalian masing-masing. Kayak gini ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, baik ibu di sini maupun kalian yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Kita langsung belajar saja ya anak-anak. Kalian bisa buka buku kalian di rumah dan siapkan alat tulis kalian masing-masing. Dan dicatat ya jika ada hal yang penting yang akan ibu sampaikan kepada kalian. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang menjalani kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo untuk menjalani kebersamaannya mereka. Mereka ini berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka itu penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka ini berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, ada beberapa cerita, ada cerita tentang bekerja sama dalam keberagaman. Sini ya. Oke. Ada beberapa paragraf yang akan ibu sampaikan. Kalian akan simak di rumah masing-masing ya. Oke. Paragraf pertama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka itu berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama untuk melakukan percobaan bunyi. Nah, itu paragraf pertama ya. Oke, untuk paragraf kedua ini, saat percobaan akan dimulai,
Tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya itu dipakai untuk sholat. Nah, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu mereka dengan sabar untuk beribadah. Keenam sahabatnya itu selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya ada paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam dan memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, setelah kalian menyimak ketiga paragraf, di setiap bacaan itu tuh terdiri atas beberapa kalimat. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah gagasan atau ide bahasa yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, setelah sudah menyimak ketiga paragraf tadi, kalian bisa menyimak penjelasan dari Ibu terlebih dahulu ya. Oke, kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari ketiga paragraf yang sudah diberikan tadi ya anak-anak. Yang pertama, paragraf pertama itu berisi berapa kalimat? Hayo. Ada 7 kalimat. Oke, kalimat yang pertama yaitu Edo dan kelima teman-temannya ini mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat keempat, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat kelima, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kalimat keenam, mereka berkumpul di halaman depan rumahnya. Kalimat ketujuh, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, dari ketujuh kalimat yang sudah dibacakan tadi, kita sekarang menentukan di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu terdapat pada kalimat pertama, karena gagasan pokok ini ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti dalam suatu bacaan. Maka pada paragraf pertama, gagasan ide pokok itu terletak pada kalimat nomor 1. Nah, gagasan pendukung terletak pada kalimat 2, 3, dan sampai kalimat ke-7. Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Paragraf kedua ini ada 7 kalimat juga ya anak-anak, seperti pada paragraf pertama. Oke,
Kalimat yang pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Kalimat kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Nah, kalimat ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Kalimat keempat, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Kalimat kelima, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Kalimat keenam, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya untuk beribadah. Kalimat yang terakhir ini, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, pada paragraf kedua, kita tentukan lagi ya, di mana letak gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Gagasan pokok pada paragraf kedua ini terletak pada kalimat nomor 1 dan gagasan pendukungnya terletak pada kalimat 2 sampai kalimat ke-7. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Ibu harap bisa ya. Nah, untuk selanjutnya, paragraf yang ketiga, kalian bisa mencari tahu masing-masing ya di rumah dan tulis paragrafnya dan tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tulis kalian masing-masing, lalu share di grup WhatsApp. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran kita ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman agama, maka selanjutnya kita akan beralih materi, yaitu akan belajar tentang bunyi dan indera pendengar. Sebelumnya kalian ini pasti sudah tahu ya, indera pendengar itu apa? Indera pendengar kita yaitu telinga. Oke. Kita ini wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga kita ya. Nah, dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih bagian dan fungsi indera pendengar ini? Nah, beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ini bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini bergetar dan menghasilkan bunyi yang disebut sumber bunyi. Nah, bunyi kemudian melambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi ini mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Jadi, gendang telinga ini itu tipis sekali, setipis kertas. Oke, kita lanjut ya. Getaran dari gendang telinga ini menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Nah, sinyal kemudian diteruskan nih oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Nah, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda ya teman-teman. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia ini terdiri
atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, Indonesia ini nih mengakui ya anak-anak bahwa ada 6 agama atau kepercayaan. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Jadi kalian sudah tahu ya, di pembelajaran kelas 2 dan pembelajaran kelas 3 itu kita sudah mengenal bermacam-macam agama di Indonesia. Dari ke-6 agama tersebut, kita ini memiliki hal yang berbeda. Memiliki kitab yang berbeda, tempat ibadah yang berbeda, memiliki hari raya yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan yang ada itu membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Ada bacaan belajar dari cerita. Jadi di sini ibu akan membacakan sedikit cerita dan men-share ke kalian. Kalian simak di rumah dengan teliti ya. Oke. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita ya anak-anak, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Nah, pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari raya Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa. Kalimat tersebut ujaran dari Edo. Nah, di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Jadi si Oma Edo ini selalu memasak masakan yang spesial di hari rayanya mereka. Nah, papeda juga menjadi makanan yang spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja, ujar si Edo. Nah, lalu kata si Siti, wah ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya. Lalu kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Nah, terus kata si Udin, iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Itu kata Udin ya. Nah, lalu kata si Dayu, temennya, di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur kuning yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Nah, sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari. Kata Dayu ya. Nah, lalu kata si Lani, semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita Pak, boleh ya hari ini banyak yang berbagi cerita. Lalu Pak Burhan dan teman-temannya tertawa sekelas. Setelah itu Pak Burhan berbicara seperti ini, tentu saja boleh Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita. Lalu Lani bercerita, nah kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua
Jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga pada hari tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan pada orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Itu ucap Lani. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda. Itu kata Kak Burhan. Nah, dari penyampaian materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu dan kalian sudah menyimaknya di rumah masing-masing, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan kalian tulis jawabannya di buku tulis, lalu foto dan kirim jawabannya ke grup WhatsApp atau boleh chat pribadi Ibu. Nah, soalnya itu, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan itu menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Itu ya soalnya, jadi kalian bisa jawab dan tulis jawaban kalian di buku tulis kalian masing-masing. Oke, karena pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup, bagaimana kita tepuk semangat dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke. Tepuk semangat. 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 Hore. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan contoh video animasi kebersamaan dalam beragama. Selamat menonton. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Indra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya.
Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Bagaimana video animasinya? Seru kan? Karena kalian sudah menyimak pembelajaran daring hari ini di rumah dengan nyaman, maka kita sudahi pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kita tutup dengan berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, kalian jangan lupa ya selalu jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak perlu. Selalu semangat dalam melakukan pembelajaran daring. Oke?
Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.